Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Darah dan Asmara, bagian 1. Mega. Suatu teriakan keras tiba-tiba mengejutkan dua anak muda yang tengah duduk berdampingan di lereng sebuah bukit, menghadap ke arah lembah yang subur dengan sawah menguning dan kicauan burung pipit berebut padi. Seketika dua anak manusia itu saling berpandangan. Sementara, wajah pucat nampak tersirat pada gadis cantik yang duduk merapat di sebelah pemuda yang mengenakan baju kulit binatang tanpa lengan. Wajahnya cukup tampan, dengan rambut panjang tergelung ke atas. Mega. Terdengar lagi suara panggilan keras dari arah kaki lereng gunung ini. Suaranya terdengar keras, bahkan seakan-akan begitu dekat, terpantul oleh dinding tebing batu yang hampir memenuhi seluruh permukaan lereng gunung Parakan ini. Wajah gadis itu semakin terlihat pucat, dan pemuda itu meraih tangannya, menggenggam hangat. Bibirnya menyunggingkan senyum manis, seakan-akan hendak mengatakan sesuatu. "Pulanglah dulu, ayahmu sudah memanggil, Mega," lembut sekali suara pemuda itu. "Maafkan aku, Kakang Partanu," ucap Mega lirih. "Aku sudah cukup bahagia jika kau selalu mencintaiku, Mega," tetap lembut nada suara Partanu. "Hah? Mengapa ayah selalu begitu? Kenapa dia begitu benci padamu, Kakang?" Nada suara Mega terdengar mengeluh. "Mega." Mereka saling bertatapan mesra, kemudian perlahan-lahan pemuda itu merengkuh tubuh Mega dan membawanya ke dalam pelukan. Mega menyandarkan kepalanya di dada yang bidang dan kekar itu, seakan hendak mendengarkan suara hati kekasihnya ini. Perlahan mereka saling melepaskan pelukan, dan kembali saling bertatapan. "Pulanglah. Sebentar lagi malam," ujar Partanu lagi. Tetap lembut suaranya. "Aku besok akan datang lagi ke sini, Kakang," jelas Mega. "Jangan terlalu sering. Aku tidak ingin ayahmu jadi kalap. Nanti kau sendiri yang akan susah, Mega," Partanu menasihati. "Kakang, sebenarnya aku ingin sekali kau membawaku pergi kemana saja, asal jauh dari desa ini. Jauh dari orang-orang yang selalu membencimu. Kau bersedia membawaku pergi kan, Kakang?" Nada suara Mega penuh harap. Partanu hanya tersenyum saja, kemudian menarik napas dalam-dalam dan bangkit berdiri. Mega ikut berdiri dibantu pemuda itu. "Mega, di mana kau?" Terdengar lagi suara keras bernada panggilan dari arah kaki gunung ini. Mega memandangi wajah kekasihnya dalam-dalam, seakan enggan untuk berpisah lagi. Gadis itu tahu, kalau sudah berpisah sukar untuk bertemu lagi. "Aku pulang dulu, Kakang," ucap Mega pelan. "Pulanglah," desah Partanu. Mega melangkah mundur beberapa tindak. Sebentar dipandanginya pemuda itu, kemudian tubuhnya berbalik dan langsung berlari menuruni lereng. Sementara Partanu masih berdiri mematung memandangi gadis itu yang semakin jauh menuruni lereng. "Hah?" Partanu menghembuskan napas panjang begitu bayangan tubuh Mega sudah lenyap ditelan kerimbunan pepohonan. Partanu masih berdiri mematung, dan pandangannya tidak berkedip ke arah kaki gunung ini. Beberapa kali ditarik napas panjang dan dihembuskannya kuat-kuat. Terngiang-ngiang lagi kata-kata Mega yang meminta untuk membawanya lari. Gadis itu sudah tidak tahan lagi berada dalam kungkungan dan pengawasan ayahnya yang ketat. Sebentar saja menghilang, pasti sudah dicari. "Kasihan kau, Mega. Sudah terlalu banyak penderitaan yang kau alami. Aku tidak ingin membuatmu semakin menderita," desah Partanu pelan. "Partanu." "Oh." Partanu tersentak ketika mendengar suara panggilan dari arah belakang. Pemuda itu cepat memutar tubuhnya, dan tersenyum begitu melihat seorang laki-laki berusia sekitar 60 tahun tahu-tahu sudah berdiri di dekatnya. Sungguh tidak diketahuinya, kapan laki-laki bertubuh tegap yang wajahnya dihiasi brewok ada di situ. Gagang golok menyembul keluar dari balik ikat pinggangnya. "Ayah, aku tidak tahu kalau ayah ada di sini," ujar Partanu buru-buru. "Aku sudah ada di sini sejak tadi, Partanu," berat dan besar sekali suara laki-laki itu. Namanya Puliga, tapi orang-orang lebih mengenalnya sebagai iblis Gunung Parakan. Itu julukannya. "Oh," Partanu mendesah kaget. "Kau mencintai anak si Anta itu, Partanu?" Langsung saja Puliga bertanya. "Benar, ayah," sahut Partanu seraya tertunduk. Pemuda itu benar-benar tidak sanggup menatap sinar mata ayahnya yang tajam memerah bagai sepasang bola api. "Kau sanggup menanggung segala akibatnya?" "Maksud ayah?"
Partanu tidak mengerti. Langsung diangkat kepalanya, menatap wajah laki-laki berwajah kasar itu. Partanu, tidak ada seorang pun yang akan sudi menerimamu. Kau adalah anak Puliga, si iblis Gunung Parakan yang sudah terkenal tukang begal, perampok, dan pembunuh berdarah dingin. Tak ada seorang pun yang akan menerimamu, Partanu, jelas Puliga lagi. Tapi kami sudah bertekad, ayah, mantap suara Partanu. Jika itu memang tekadmu, kau harus mendapatkannya dengan cara apapun juga. Dan yang lebih penting lagi, kau harus menghadapi segala tantangan. Sanggup, sanggup, jawab Partanu langsung tanpa berpikir lagi. Hahaha. Di saat sinar matahari bersinar terik menyengat kulit, yang utama ada dalam pikiran setiap orang adalah air. Dalam keadaan panas seperti ini, semua orang pasti akan mencari tempat-tempat yang dekat air. Bahkan lebih menyenangkan lagi jika berendam di sungai. Siang ini, seluruh udara di atas permukaan bumi desa Parakan terasa begitu panas menyengat. Matahari bersinar amat terik, seakan-akan hendak menghanguskan seluruh Mayapada. Hampir semua penduduk desa itu jadi enggan pergi ke ladang, dan lebih senang berangin-angin di bawah rindangnya pohon. Atau bahkan merendam diri di dalam sejuknya air sungai. Sungai yang biasanya hanya ramai di waktu pagi dan sore, kini setiap saat selalu didatangi orang. Panas sekali, keluh seorang pemuda yang tengah duduk di bawah pohon yang cukup rindang. Meskipun daun yang menaunginya sempat menahan sinar matahari, namun udara panas tetap saja tak mampu dihalangi. Seluruh tubuhnya telah dibasahi keringat, bahkan wajahnya begitu memerah bagai terbakar. Dipandanginya orang-orang yang tengah berendam di dalam sungai, seakan-akan tidak ada lagi tempat kosong di sekitar sungai itu. Kakang Rangga. Pemuda berbaju rompi putih itu menoleh ketika mendengar suara yang memanggil namanya. Bibir yang tipis dan agak memerah, menyunggingkan senyuman ketika melihat seorang laki-laki berusia sekitar 15 tahun berlari-lari kecil menghampiri dalam keadaan basah kuyup. Langsung saja dihempaskan tubuhnya, duduk di samping pemuda berbaju rompi putih itu. Kotor nanti bajumu, Carika, kata pemuda itu memperingatkan. Biarlah, abis, panas sekali sih, sahut pemuda yang dipanggil Carika. Segar rasanya berada di dalam air. Banyak gadis-gadisnya, Kang, sambungnya seraya cengar-cengir. Kau ini, belum waktunya melirik gadis. Pemuda belasan tahun itu hanya tertawa saja. Begitu renyah suara tawanya, lepas berderai memperlihatkan baris gigi yang putih dan rapi. Sedangkan pemuda berbaju rompi putih yang memang Rangga, hanya tersenyum saja. Pendekar Raja Wali Sakti itu kembali mengarahkan pandangannya ke sungai. Memang, di sana banyak gadis yang tengah merendam diri, melindungi kulitnya yang putih dari sengatan sinar matahari. Carika, sebaiknya kita lanjutkan perjalanan saja, ajak Rangga. Mau kemana lagi, Kakang? Ini kan desa Parakan. Sudah 3 hari kita di sini, tapi pamanmu tidak ada. Bahkan tidak ada yang kenal dengan pamanmu di sini. Barangkali kau salah, Carika, ujar Rangga mengemukakan alasannya. Carika tertunduk diam, wajahnya langsung saja berubah murung. Dikorek-koreknya tanah dengan sebatang ranting di ujung jari kakinya, sambil memeluk lutut Rangga menggeser duduknya lebih mendekat. Diraihnya kepala Carika dan diusap-usapnya. Carika mengangkat kepalanya, langsung menatap sepasang bola mata pendekar Raja Wali Sakti. Maaf, aku tidak bermaksud membuatmu sedih, ucap Rangga lembut. Kau memang benar, Kakang. Mungkin aku yang salah, ujar Carika lirih. Rangga hanya tersenyum saja, mencoba memberi ketabahan pada pemuda belasan tahun itu. Maaf, aku jadi menyusahkanmu, Kakang, ucap Carika lagi. Suaranya terdengar semakin lirih. Sama sekali tidak, aku senang jika kau menemukan pamanmu, sahut Rangga diiringi senyum manis. Aku jadi ragu-ragu, Kakang, ada nada keputusasaan dalam suara Carika. Kenapa? Tanya Rangga. Barangkali pamanku memang tidak pernah ada. Kalau tidak ada, dari mana kau dapatkan benda itu? Tanya Rangga lagi. Ibu. Kau masih ingat pesan ibumu, bukan? Carika mengangguk. Kau tidak boleh putus asa, Carika. Tunjukkan kalau kau adalah anak yang berbakti pada orang tua. Temukan pamanmu, dimanapun berada. Berikan benda itu padanya. Setelah itu,
Kau boleh bebas menentukan jalan hidupmu sendiri, Rangga memberi dorongan semangat dan kepercayaan. Ya, aku memang tidak boleh putus asa. Satu-satunya keluargaku hanya paman yang masih ada, desah Carika. Bagus, ayo, kita jalan lagi. Tidak betah rasanya aku di sini terus. Panas, ajak Rangga. Mereka kemudian bangkit berdiri dan berjalan meninggalkan tempat itu. Tak ada lagi yang membuka suara. Mereka berjalan perlahan-lahan menyusuri jalan berdebu. Beberapa kali Carika menendang batu kerikil sambil mendengus. Rangga hanya memperhatikan saja tingkah anak itu, namun merasa iba juga. Pendekar Raja Wali Sakti jadi teringat saat pertama kali bertemu Carika. Saat itu, anak ini tengah dikejar-kejar sambil memondong ibunya yang terluka parah akibat sebuah anak panah menembus dadanya. Keadaannya sudah demikian parah, dan Carika tidak bisa lagi berlari sambil memondong ibunya, sehingga jatuh tergulir. Tapi untung pada saat orang-orang yang mengejarnya datang, pendekar Raja Wali Sakti tiba. Langsung saja dia menolong Carika yang hampir saja terpenggal lehernya. Meskipun sudah berusaha, tapi anak panah yang menembus sampai ke jantung tak bisa lagi menyelamatkan nyawa ibu Carika. Dia tewas, tapi masih sempat menitipkan anaknya pada Rangga. Wanita itu memang sempat meminta pada Rangga untuk membantu Carika mencari pamannya. Tapi Rangga tidak tahu menahu kalau Carika telah dititipkan sebuah benda yang terbungkus kain putih. Pendekar Raja Wali Sakti memang tidak tahu mengapa orang-orang itu mengejar dan membunuhnya. Tolong! Heh! Rangga tersentak ketika tiba-tiba mendengar teriakan itu. Sejenak Rangga menatap Carika, dan rupanya anak itu juga mendengar suara jeritan tadi. Tolong! Begitu terdengar suara jeritan lagi, Rangga langsung melompat cepat ke arah suara teriakan itu. Carika tidak mau kalah, lalu cepat berlari sekuatnya mengejar pendekar Raja Wali Sakti yang sudah lenyap tidak terlihat lagi dalam sekejap mata saja. Kia! Rangga langsung melompat sambil melontarkan tendangan keras ke arah punggung seorang laki-laki yang sedang berusaha membawa paksa seorang gadis. Laki-laki bertubuh tinggi besar itu terjungkal mencium tanah. Pendekar Raja Wali Sakti langsung menarik tangan wanita itu, dan membawanya menjauh. GHRR, laki-laki bertubuh tinggi besar itu menggereng marah, dan langsung cepat melompat bangkit. Sementara Rangga sudah membawa wanita itu menyingkir ke tempat yang aman, kemudian melangkah beberapa tindak ke depan. Namun sebelum pendekar Raja Wali Sakti itu bisa berbuat sesuatu, dari arah belakang laki-laki bertubuh tinggi besar itu muncul dua orang lagi berperawakan sama. Mereka semua menggenggam sebilah golok besar, bagai tukang jagal binatang. Tanpa ada yang bicara sedikit pun, ketiga orang itu langsung berteriak keras menggelegar. Lalu dengan kecepatan luar biasa, mereka berlompatan menyerang pendekar Raja Wali Sakti. Hup, yeah. Cepat Rangga melompat, dan secepat itu pula melepaskan dua pukulan keras disertai satu tendangan menggeledek. Tindakan pendekar Raja Wali Sakti itu memang cepat luar biasa. Sehingga sebelum ketiga orang itu sempat melakukan penyerangan, telah lebih dulu mendapat serangan yang tidak bisa terelakkan lagi. Ketiga orang itu menjerit keras begitu terkena pukulan dan tendangan yang dilepaskan pendekar Raja Wali Sakti. Mereka jatuh bergulingan di tanah. Pada saat yang sama, Rangga sudah kembali bergerak seraya mengibaskan tangannya. Entah bagaimana caranya, tahu-tahu pendekar Raja Wali Sakti itu sudah berdiri tegak tidak jauh dari ketiga laki-laki yang merintih bergelimpangan di tanah. Di tangan pemuda berbaju rompi putih itu tergenggam 3 buah golok besar. Ketiga orang itu serentak bangkit berdiri, tapi menjadi terkejut bukan main saat melihat senjatanya sudah terampas. Trak! Hanya sekali hentak saja, Rangga mematahkan golok-golok itu jadi 2 bagian, lalu melemparkannya ke depan 3 orang laki-laki bertubuh besar dan berwajah kasar itu. Mereka jadi terlongong dengan mulut terbuka lebar dan mata mendelik hampir tidak percaya terhadap apa yang dilihatnya. Golok-golok besar itu patah hanya sekali sentakan saja. Ya, teriak Rangga keras. Teriakan pendekar Raja Wali Sakti itu membuat ketiga laki-laki berwajah kasar itu langsung lari lintang pukang dan sekuat tenaga meninggalkan tempat itu. Rangga tersenyum melihat tingkah ketiga orang itu. Tubuhnya berbalik lalu menghampiri gadis cantik yang hanya mengenakan selembar kain agak basah melilit tubuhnya. Bagian bahu dan sedikit dadanya terbuka lebar, memperlihatkan kulitnya yang putih halus.
Pada saat itu Carika muncul, dan langsung menghampiri Rangga yang sudah berada di depan gadis itu. "Kau tidak apa-apa, Nisanak?" tanya Rangga. "Ada apa?" celetuk Carika bertanya, sebelum gadis itu menjawab pertanyaan Rangga. Gadis itu hanya menggeleng-gelengkan kepalanya saja. Wajahnya yang cantik, masih terlihat pucat, dan tubuhnya bergetar. "Terima kasih, kau telah menolongku," ucap gadis itu perlahan. Suaranya masih terdengar bergetar. "Di mana rumahmu? Mari kuantarkan pulang," Rangga menawarkan jasa. "Tidak jauh dari sini, di desa Parakan," sahut gadis itu lagi. Rangga berpaling pada Carika yang berada di sampingnya. "Kau masih punya simpanan baju, Carika?" tanya Rangga. "Ada," sahut Carika. Anak itu buru-buru membuka buntalan yang selalu tersampir di pundaknya. Diambilnya sepotong baju berwarna merah muda, dan diberikannya pada gadis itu. Dengan ragu-ragu, gadis itu menerima setelah didesak Carika. Dikenakannya baju itu dengan wajah masih terlihat memucat. Memang kebesaran bajunya, karena tubuh Carika lebih besar daripada tubuh gadis itu. Tapi cukup untuk melindungi tubuhnya agar tidak terlalu terbuka. "Ayo, kuantarkan pulang," ajak Rangga. Mereka kemudian berjalan meninggalkan tempat itu. Carika kembali menyampirkan buntalan kainnya di pundak, lalu berjalan di samping pendekar Raja Wali Sakti. Tak ada yang berbicara, semuanya terdiam membisu. Sedangkan beberapa kali Carika mencuri-curi pandang pada gadis cantik yang berjalan di samping Rangga. "Ada apa sih tadi, Kakang?" tanya Carika memecah kebisuan. "Hanya berandal-berandal tengik yang mencoba mengganggunya," sahut Rangga seraya melirik gadis di sebelahnya. "Mega, namaku Mega," selak gadis itu memperkenalkan diri. "Aku Carika, dan ini kakakku. Namanya Rangga," sahut Carika langsung saja memperkenalkan Rangga sebagai kakaknya. Sedikit Rangga melirik pada anak itu, tapi hatinya mengatakan kalau tidak keberatan Carika mengakuinya sebagai kakak. Dan memang sebaiknya begitu, daripada membuat persoalan yang bisa menghambat perjalanan mereka. "Kalian pasti bukan dari desa ini," tebak Mega. "Benar, kami hanya pengembara," sahut Rangga cepat, sebelum diserobot Carika. "Apakah di desa ini banyak berandalnya, Kak?" tanya Carika. "Sebenarnya tidak, tapi entah, belakangan ini selalu saja terjadi kerusuhan," sahut Mega agak mendesah. "Wah, jangan khawatir, Kak, Kakang Rangga pasti bisa mengusir mereka," kata Carika lagi seraya menyikut iga pendekar Raja Wali Sakti. Rangga jadi mendengus dalam hati. Carika memang terlalu banyak bicara, dan selalu membesar-besarkan. Terlebih lagi, selalu memuji-muji Rangga di depan siapa saja yang ditemuinya. Akibatnya, memang tidak jarang mereka mendapat kesulitan dalam perjalanan ini. "Oh, apakah Kakang seorang pendekar?" tanya Mega. Iya, Kak, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Kakang Rangga seorang pendekar tangguh," selak Carika cepat sebelum Rangga sempat menjawab tuntas. Rangga jadi mendelik, tapi Carika tidak peduli. Bahkan malah pindah ke samping Mega. Hal ini membuat Rangga jadi kesal juga, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Carika memang selalu begitu, tapi Rangga sebenarnya menyenangi. Memang, Carika begitu periang dan penuh kelakar yang membuat hati siapa saja akan senang padanya. Sikapnya memang selalu menyenangkan orang lain, meskipun kadang-kadang suka menjengkelkan. Kemarin, Kakang Rangga baru saja membabat habis 10 perampok, Kak. Pokoknya, ilmunya tinggi, deh, bual Carika memuji Rangga setinggi langit. "Carika," desis Rangga mencoba menghentikan bualan anak itu. "Biasa, Kak, orang yang punya ilmu tinggi biasanya selalu merendah. Lain dengan aku, tidak punya apa-apa. Paling-paling kalau ketemu maling, ambil langkah 1000. Sergah Carika tidak mempedulikan peringatan Rangga. Mega tertawa mendengar kelakar Carika. Hilang sudah ketakutannya akibat kekasaran 3 laki-laki berandal tadi. Dan gadis itu semakin sering tertawa mendengar gurauan Carika. Namun kadang-kadang omongan anak itu terlalu lepas. Dan ini membuat Rangga semakin sering menahan jengkel. "Kalian harus ketemu ayah. Pasti ayah senang berkenalan dengan kalian," kata Mega seraya melirik pada Rangga. "Terima kasih, tapi," ucap Rangga terputus. "Dengan senang hati kami menerima, Kak," selak Carika cepat. Lagi-lagi Rangga hanya bisa mendengus dan matanya mendelik pada Carika.
Namun anak itu malah memalingkan mukanya ke arah lain, bahkan langsung saja berkicau membuat kelakar-kelakar yang kali ini dirasakan Rangga tidak menggelitik. Tapi, membuat Mega terus-menerus tertawa. Bersambung ke Dara dan Asmara 2. Masih bersama cerita Silat Online Channel. Jangan lupa like and subscribe, terima kasih.